Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ada kabar yang menyenangkan, ada juga kabar yang mungkin sedikit bikin kecewa gitu ya buat teman-teman Boboto semua. Nah, ini memang tidak bisa dihindari lagi karena sudah waktunya bursa transfer. Jadi pergantian pemain atau ada pergantian strategi dari tim pelatih ini memang harus dilakukan guna untuk ya mempertajam salah satu sektor yang memang dinilai kurang gitu ya. Jadi Persib Bandung juga musim ini sedang mengejar dua gelar juara hat-trick di Super League dan juga gelar juara setinggi-tingginya atau lolos ke babak-babak selanjutnya di 16 besar ACL 2, teman-teman. Jadi memang tidak mudah tugas dari Bojan Hodak, dan memang Bojan juga masih perlu beberapa amunisi baru selain yang memang diperlukan, dan juga ada pergantian kayak yang mengganti William Arcilio. Kalau ini kan case-nya berbeda gitu ya teman-teman. Jadi ya harus mau tidak mau ada penambahan di situ. Nah, memang di saat bursa rumor saat ini tuh ya teman-teman juga jangan sedikit heran gitu ya, dan pasti ya jangan alergi lah, intinya mah dinikmati saja walaupun memang banyak ya, ujung-ujungnya nanti hanya ada beberapa pemain saja yang masuk ke Persib Bandung. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita update dulu mengenai kesiapan Persib Bandung gitu ya menghadapi besok tuan rumah Persik Kediri teman-teman di tanggal 5 Januari 2026. Nah, ini memang sudah ditunggu-tunggu gitu ya. Harusnya tadi malam saya posting karena beberapa kegiatan, jadi kita undur di pagi hari ini saja. Jadi head to head menghadapi Persik Kediri besok, atau setiap bermain away ke Kediri, kita alhamdulillah beberapa tahun kemarin atau beberapa musim kemarin kita bisa meraih hasil yang positif gitu ya. Beberapa kali kita menang, dan juga ya memang kadang gantian, kadang begitu Kediri main di GBLA beberapa musim kemarin kita selalu kalah gitu ya, atau ya beberapa kali kalah di GBLA. Nah, sebaliknya ketika kita bermain di Kediri kita beberapa kali juga menang. Jadi memang punya sesuatu yang spesial lah menghadapi Persik Kediri ini. Jadi Bojan Hodak juga sudah bilang ini adalah layaknya partai final di Piala Dunia menghadapi Persik ini, karena beberapa pemain juga ini sangat disayangkan teman-teman tidak bisa dimainkan. Sepertinya memang ada strategi khusus untuk menghadapi Persija Jakarta di pertandingan laga ke-17 gitu ya, laga terakhir di putaran pertama. Jadi ya beberapa pemain diistirahatkan dengan beberapa alasan yang dikondisikan lah itu ya. Jadi lebih amannya gitu aja, alasan yang dikondisikan. Jadi biar tidak terkena kartu atau tidak cedera dan lain sebagainya, ya ada rolling lah di sini teman-teman. Tapi tetap menghadapi Persik Kediri, Bojan Hodak sudah akan memaksimalkan kemenangan katanya, karena menjaga jarak dengan pemuncak klasemen sementara yang sekarang diambil alih lagi oleh Borneo. Setelah kemarin kan Borneo menang dengan poin sekarang 37 gitu ya, 37. Kedua Persija juga kemarin menang dengan poin 35, dan Persib dengan poin posisi ketiga dengan poin 34. Jadi kalau besok menang menghadapi Persik Kediri, ya kita bisa ke puncak lagi teman-teman. Mudah-mudahan ya doa yang terbaik saja, karena statistik dan data Persib bagus ketika bermain di Kediri. Namun ya sekali lagi setiap pertandingan berbeda gitu ya situasi dan kondisinya. Dan saat ini Persik juga dengan pelatihnya mengatakan bahwa Persib tim yang bagus, tim yang dinamis, kuat di berbagai lini, tapi ya kita akan coba ngambil poin katanya di kandang sendiri. Nah, ini akan menarik lah teman-teman bagaimana besok gitu ya laga antara Persik Kediri menghadapi Persib Bandung, yang mana sudah ada drama sebelumnya di luar lapangan hijau dari mulai
izin dari kepolisian katanya yang memang tidak atau susah diberikan. Awalnya pihak kepolisian menolak laga Persik menghadapi Persib Bandung ini digelar di Brawijaya atau di kota Kediri. Jadi nyuruh pindah kandang, tapi ya menolak lah. Panpel juga jelas karena ini kan apa ya, sedikitnya penting bahwa warga Kediri aja katanya sedang nunggu-nunggu Persib Bandung dan Tom Hai, teman-teman, gitu ya. Jadi ya Tom Hai ini magnetnya luar biasa, bukan hanya untuk Persib Bandung saja tapi untuk tim-tim yang akan dihadapi Persib Bandung. Nah, supporternya justru ingin melihat Tom Hai secara langsung karena ini kan musim pertama Tom Hai di Liga Indonesia gitu ya. Jadi memang masih banyak yang nunggu akan kehadiran The Professor gitu, teman-teman. Jadi ya akhirnya Panpel Persik menolak usulan dari pihak kepolisian, namun ya pihak kepolisian akhirnya boleh main di Kediri, main di Brawijaya dengan beberapa syarat, yaitu ya pembatasan penonton katanya biar nyaman dan biar aman, karena tahu mungkin beberapa bobotoh atau beberapa supporter Persib ya akan memang ke Kediri gitu ya. Pembatasan 3.000 supporter, lalu main tadinya minta ke 15.30, tidak disetujui oleh pihak broadcaster, akhirnya tetap main jam 7 malam dengan beberapa syarat juga, ada penyekatan, ada pemeriksaan KTP dan juga ya beberapa tindakan yang lainnya lah, yang itu urusan pihak keamanan kata Panpel Persik gitu ya. Kalau kita maunya ya bisa 6.000 penonton juga sebetulnya bisa atau lebih, namun ya ini karena kebijakan dari pihak kepolisian, sekali lagi ya pihak kepolisian di sini, teman-teman, gitu ya. Jadi ya sudahlah, mungkin mereka sudah punya intel-intelnya gitu ya, yang mana ada beberapa kelompok supporter yang mau datang. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi kabar baik maksud saya untuk Persib Bandung gitu ya. Jadi biar tidak kena denda terlalu jauh lagi yang takutnya berimbas pada laga kandang Persib di tanggal 11 nanti menghadapi Persija Jakarta. Itu, teman-teman, sedikit mengenai apa ya, intermezzo besok antara Persik menghadapi Persib Bandung. Nanti sore Persib Bandung akan melangsungkan official training gitu ya. Dan sebelum masuk ke pertanyaan, kita juga bahas satu pemain yang sepertinya akan menjadi hatur nuhun pertama gitu ya untuk Persib Bandung, teman-teman. Nah, ini ya itu, ada yang mungkin kecewa, ada yang masih ingin mungkin pemainnya ada di sini, atau ada yang heran gitu loh, kenapa dipinjamkan atau kenapa dilepas. Nah, ini memang berbagai pertanyaan nanti ada, tapi ya inilah waktunya bursa transfer gitu ya. Walaupun belum dibuka, mendekati itu mah sudah banyak pola-polanya lah, teman-teman. Jadi sabar aja, karena sekarang kan baru tanggal 4, 6 hari lagi baru dibuka, tapi ya kan pergerakannya mah sudah jauh dari situ ya, dari mulai rumus, lalu juga ada beberapa pemain yang sudah gelagat-gelagat ya yang sepertinya gitu ya ada sesuatu gitu di Persib Bandung. Nah, ini memang ya yang bisa kita kabarkan bahwa katanya sudah hampir menuju ke pintu keluar dari Persib Bandung, entah ini dipinjamkan atau di Lego gitu ya, dengan akhiran huruf A, teman-teman, gitu ya. Huruf A, pemain Persib ya kemungkinan di putaran kedua akan tidak bersama Persib dulu atau tidak bersama Persib dulu selamanya gitu ya. Kita tunggu untuk resminya bagaimana, karena kita baru ya hanya itu saja informasi yang kita dapat. Jadi baru inisial A ini sepertinya memang ya akan tidak bersama Persib Bandung lagi di putaran kedua, entah sementara atau selamanya gitu ya. Ini siapa ya, banyak, teman-teman, mungkin dari striker, dari gelandang atau dari back atau dari kiper. Kalau kiper kan mungkin ada Fitrah Maulana, tapi atau mungkin gitu ya. Ya yang lain lah gitu ya, bukan Fitrah Maulana, teman-teman. Itu pokoknya akhiran A gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga memang
ya mau nggak mau lah kita harus siap dengan kondisi apapun di Persib Bandung, karena target kita tidak diturunkan dengan kepergian beberapa pemain, karena kan musim kemarin juga hampir seluruh pemain asing Persib itu dilepas gitu ya. Jadi ya sudah, jangan bersedih, pasti ada ganti yang lebih bagus lagi gitu ya. Kita percayakan saja kepada Bojan Hodak dan tim manajemen Persib Bandung. Baik, yang pertama ada pertanyaan nih, kita langsung masuk ke pertanyaan. Kang, beli tiket lewat GoPay udah bisa belum? Tiket menghadapi Persija gitu ya, belum dibuka. Dan kabarnya memang besok ya, tanggal 5 Januari teman-teman. Ada apa? Nantilah kita infokan lagi, karena ternyata tidak ada, ya nantilah kita infokan lagi ya teman-teman. Pokoknya belum dibuka intinya gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan beberapa kabar di media sosial yang katanya saya sudah dapat, harganya naik dan lain sebagainya. Nah ini ya jangan, pokoknya mah kalau mau beli, milih calo yang amanah, bukan yang langsung sistem transfer gitu ya. Itu sangat tinggi faktor penipuannya teman-teman. Lalu yang kedua, Kang, Ramon kumaha ayeuna tos fit? Sudah atuh, Ramon makan sudah ikut juga ke Kediri gitu ya. Jadi ya antara dimainkan dari babak pertama atau memang mainnya di babak kedua. Biasanya pemain yang baru sembuh dari cedera dimainkannya di babak kedua gitu ya. Itu kebiasaan Bojan Hodak yang memang sudah bisa diprediksi lah. Lalu yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga ya. Mau nanya Kang, GBLA kedepannya apa bisa full kapasitas lagi apa enggak ya? Salam dari Ngapak, Kebumen. GBLA ya saat ini sedang diusahakan oleh Panpel Persib, oleh bos Persib juga gitu ya, oleh Kang Adit dan jajarannya, melobi pihak keamanan teman-teman. Jadi pihak keamanan ini dilobi bahwa ya kita ingin setiap match kandang Persib Bandung mengalami kenaikan jumlah penonton katanya. Jadi ya ini juga sedang diusahakan teman-teman, mudah-mudahan ya bisa full, tapi kita nggak pernah tahu ya, pihak kepolisian juga kan ada divisi khusus gitu ya untuk ngecek kesiapan stadion atau kelayakan stadionnya dan lain sebagainya. Jadi sampai sejauh mana maksimalnya, apakah mungkin full lagi 38.000? Nah kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi ya berharap saja setiap match kandang Persib Bandung ini meningkat jumlahnya. Kan kemarin baru ini menghadapi PSM Makassar baru memecahkan rekor lagi gitu ya, 29.288 penonton. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya bisa 32.000, 33.000 gitu ya, semakin naik. Namun memang sebetulnya ada pembatasan itu dari pihak keamanan ya, mudah-mudahan lah bisa dilobi gitu ya. Makanya kemarin ada sarasehan bersama stakeholder atau beberapa pihak keamanan atau pihak kepolisian. Doakan saja bisa semakin meningkat di setiap partai kandang Persib Bandung di GBLA. Lalu selanjutnya, Kang Roni, apakah benar Persib ditikung Persik Kediri mengenai gelandang serang Liga India asal Uruguay? Oh ini mah ya sebut aja lah namanya langsung, Adrian Luna gitu ya. Apakah ditikung? Nggak tahu juga. Apa memang Persib pernah nego gitu ya, nggak tahu juga teman-teman. Tapi yang jelas sepertinya memang ya kalau Adrian Lunanya sudah memang benar katanya akan ke Asia, itu langsung dari Kerala Blasternya gitu ya yang mengkonfirmasi, walaupun masih menjadi pemain mereka, ada opsi dipinjamkan katanya. Jadi saat ini pemain kami akan dipinjamkan katanya ke Asia, ya merujuk ke Asia Tenggara, akhirnya ke klub Indonesia. Nah apakah kemananya kita belum tahu, tapi sepertinya lebih condong ke tim yang lain ya, mungkin salah satunya Persik Kediri ini ya. Jadi makanya agak spesial menghadapi Persik Kediri. Beberapa pemain Persib pernah dijual ke sana, pernah dipinjamkan ke sana, atau beberapa pemain Persik juga pernah dipinjamkan ke Persib Bandung dan pernah dibeli juga oleh Persib Bandung. Nah ini ya kuat banget lah hubungan emosional Persik Kediri dengan Persib Bandung. Ya mungkin sikut-sikutannya juga bisa gitu ya, antara Adrian Luna memilih akhirnya ke Persik Kediri gitu ya. Ya begitulah teman-teman kira-kira. Lalu selanjutnya, Kang nahal leres Sergio Ramos dibidik ku Persib,
Wah, iya mah tesakan tenan sareng Raul Gonzalez gitu atau saha enggak lah, itu mungkin hanya spekulasi saja ya. Kalaupun harus membeli pemain yang memang Bojan ingin yang langsung main dan memang berkontribusi gitu ya. Tapi kalau sekelas Sergio Ramos mah enggak lah, kayaknya teman-teman masih agak jauh itu mah ya. Walaupun Sergio Ramos katanya memang sudah tidak ada kontrak dengan klub sebelumnya ya. Lalu selanjutnya, Kang, info CFG sareng Alian tos nyampe mana? Acan nuju macet di Dayakolot Bobotoh, jadi belum nyampe ke GBLA, nuju macet keneh ya. Oke, di Antosan, apakah besok tanggal 5 ada sesuatu? Nah, kita ya lihat besok lah teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang, jadwal 16 besar kapan? 16 besar ACL 2 itu leg pertama tanggal 11 Februari, leg kedua itu 18 Februari, dan memang sudah beredar gitu ya, 18 Februari itu awal bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, ini apakah memang kita memilih taraweh atau memilih ke GBLA? Nah, ini ya mangga lah, punya perhitungan sendiri gitu ya masing-masing. Dan terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir, Kang, emang nggak ada yang larang itu bobotoh yang niat away ke Kediri? Nah, ini yang agak susah teman-teman. Kalau untuk larangan, ya larangan dan himbauan sama nggak sih sebetulnya kosakatanya ya? Kalau himbauan kan menghimbau, tapi tidak melarang gitu ya. Kalau larangan sudah otomatis menghimbau dan sudah ada fatwanya gitu ya, jangan gitu. Nah, kalau himbauan juga sebetulnya ada, cuma ya nggak tahu lah, ini mah persepsi masing-masing saja. Jadi kalau larangan itu terhadap bobotoh yang akan away memang sudah digaungkan oleh Persib Bandung, oleh beberapa ya termasuk kami juga gitu ya. Jangan, karena ini akan takutnya berpengaruh kepada partai kandang Persib selanjutnya, apalagi menghadapi Persija Jakarta gitu ya. Karena menurut data dan statistik beberapa musim kebelakang juga sempat beberapa kali ada drama gitu ya, dimundurin jadwalnya, lalu ditunda, lalu dipindah kandangnya dan lain sebagainya, sempat tidak ada penonton juga. Nah, ini memang macem-macem lah gitu ya kasusnya, tapi ya mudah-mudahan besok mah lancar jaya. Dan kalau ya harus gimana ya, ini juga saya nggak tahu kelompok-kelompok yang datang ke sana ini memang punya ketuanya atau tidak, tapi ya kan mencar-mencar, tidak atas nama komunitas gitu ya, bisa nama perseorangan, bisa atas nama ya ajakan temen gitu ya, temen yang ada di sana, hayu bisa. Nah, ini yang memang rada sesah gitu ya kalau memang individu yang memang away ke sananya gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya kasih di hari ini atau bisa kita informasikan, mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.